Yang sudah dikasih, yang tidak punya kapan dikasih. Itu persoalannya. Wes sudah usah bertele-tele. Sederhana. Nek ora iso piye gawe pernyataan, saya nanti yang lebih menteri. Setelah DPRD, kini warga ngepung geruduk Dinas Sosial Nganjuk. Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2020, masyarakat desa Ngepung Kecamatan Patian Rowo Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Ngepung kembali unjuk rasa terkait carut-marut berbagai bantuan sosial yang ditengarai tidak tepat sasaran. Sosial. Saat ini, Dinas Sosial merupakan sebuah lembaga yang sangat penting. Membutuhkan orang-orang yang memiliki pikiran, memiliki telinga untuk mendengar, memiliki mata untuk melihat. Itu Dinas Sosial. Kalau Dinas Sosial berisi orang-orang yang ngantuk, tukang turu, hancur kita. Hancur. Negara tidak akan bisa melaksanakan apa yang menjadi amanat undang-undang dasar. Karena apa? Karena lembaga-lembaga ini berisi orang-orang yang ngantuk. Aksi kali ini digelar di depan kantor Dinas Sosial Nganjuk sebagai tindak lanjut dari aksi yang sebelumnya dilakukan di DPRD Nganjuk beberapa waktu lalu. Dalam orasinya, mereka menuntut pada instansi terkait untuk sesuai prosedur dan tepat sasaran dalam pendataan bantuan sosial, baik bantuan PKH maupun bantuan COVID-19. Selain itu, mereka juga menyoroti masalah e-warung yang diduga hanya sebagai formalitas saja, sehingga pemberdayaan UMKM melalui e-warung tidak berjalan. Mereka menuding ada pihak yang bekerja sama dengan instansi terkait yang melakukan dropping bantuan sembako ke desa-desa. 15 orang perwakilan dari FPMN diterima Kepala Dinas Sosial, Nathan Tohawi SH untuk menyampaikan tuntutannya. Sempat terjadi ketegangan antara perwakilan pendemo dengan pihak Dinsos saat pertemuan di ruang Dinas Sosial PPPA. Bagi neraka, bagi surga penting wong ra oleh. Wis. Ora kakean cerita panjang lebar. Wes saiki padha pinter e, Pak. Coba jawaban. Bener apa ora wong saiki diundangi desa? Sing berlaku undangan apa ATM? Jawaban. Coba jawab itu. Ketua, langsung. Jawab, yang berlaku ATM-nya dia ini untuk belanja atau undangan dari kepala desa? Ini kan melebar. Loh, tidak melebar, persoalan ada di lapangan. Karena ketika kita mau aksi ini, Pak sore dibantu orang di lapangan. Oh, gantian lah. Yang sudah dikasih, yang tidak punya kapan dikasih. Itu persoalannya. Wes sudah usah bertele-tele. Sederhana. Nek ora iso piye gawe pernyataan, saya nanti yang lebih menteri. Mau presiden, mau menteri saya yang temu. Input dari pertanyaan. Ini dari yang ajukan yang baru mendapat ini juga beberapa orang. Hanya beberapa orang. 10. Ini kasih kesempatan. Jawabannya. Ini yang tentu harus kita maknai konsepsi bersama adalah semua berdasarkan konstitusi. Bicara konstitusi. Jangan bicara konstitusi. Jangan bicara konstitusi. Saya berbicara persoalan saya juga orang konstitusi. Logika sederhana persoalan logika apa bicara konstitusi? Saya berbicara undang-undang. Cuma gini aja, dua kata. Orang miskin sing ngomong posisi disulit, tolong diganti orang miskin. Hanya cukup sederhana sebenarnya. Baca bertele. Sebenarnya gini Mas. Iya. Tolong Pak Nafal ini dijawab aja. Jadi mau dijawab. Sudah pernah saya sampaikan di Bandar Rowo. Data yang saya itu bisa diganti. Penetapan pengganti penerima bansos sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Kamu kok kowe arek janjane. Panjang.
proses gitu. Terus yang lagi jadi proses. Yang gak duwe otomatis diusulkan langsung ganti yang kaya tadi. Ini diproses gitu ya. Apa? Ojo proses itu sedina insya Allah, Pak. Ayo, udah nggak percaya tugas sama aku. Pak prosesnya. Data ini juga data dari Kemensos ini. Ini data juga dari Mas Yadi, Kemensos ini. Data dari sini. proses penggantian ini diatur. Saya juga tidak tahu teknisnya. Ini biar diproses sama sosial gitu loh. Saya pastikan, jadi kalau yang kaya nanti akan diganti oleh yang berhak menerima. Sudah, titik satu. Ketua Forum Peduli Masyarakat Ngepung, Suyadi, menyatakan aksi yang di DPRD hanya mendapatkan hasil tindak lanjut verifikasi dan validasi data. Akan tetapi menurut Suyadi, faktanya dari validasi data ada 412 hanya 10 yang terrealisasi, dalam arti lain masih ada 402 yang belum dapat. Dalam hal ini, pihak Dinsos menyatakan bahwa verifikasi pertemuan sebelumnya di Patian Rowo tentang data dan usulan Ketua FPMN, sudah diusulkan untuk mendapatkan bantuan PKH. Mereka mengancam jika aksi kali ini tidak ada realisasi apa yang menjadi tuntutan mereka, maka kedepannya mereka akan langsung menggeruduk dinas sosial tanpa pemberitahuan lebih dulu, dengan mengajak masyarakat yang tidak dapat bantuan sama sekali sampai pihak terkait memberi bantuan saat itu juga. Yang di DPR itu hari kan ditindaklanjuti adanya verifikasi valid gadis dasa, dan dalam valid gadis dasa itu dari 412 itu hanya ada yang double itu hanya sekitar 10 aja ya, berarti kan ada masih 402 itu yang harus dapat. Nah, pada kesimpulannya begini, kami itu inginnya kan gini, yang terjadi saat ini kan sing sugih oleh sing ora duwe ora oleh, maka terjadi reaksi di masyarakat. Nah, setelah reaksi di masyarakat, kami sebagai Forum Peduli Masyarakat Ngepung menindaklanjuti dengan mengusulkan kepada dinas instansi terkait, yaitu harapan saya yang sing miskin ki oleh, nek dene sing sugih mbok cabut ora mbak cabut iki urusanmu. Sing penting butuhku sing wong ra duwe oleh. Jadi ada dugaan tidak tepat sasaran. Ya, bukan saja tidak tepat sasaran, menyalahi prosedur, menyalahi aturan hukum. Pertama kepada apa? Tentang BPNT. Itu kan prosedurnya harus melalui e-warung. Dan e-warung itu ternyata mendapat stimulus, bantuan dari pemerintah. Yang kalau di luar daerah Nganjuk itu sekitar 30 juta. Kalau di Nganjuk dua informasinya, ada 15 juta, ada 10 juta. Ternyata ini diambil adalah dikerjasama, tidak tahu apa di belakangnya pendamping atau apa. Tidak ada itu e-warung. Jadi warung-warung itu dikasih persen. Hari ini di Desa Ngepung ada pembagian BPNT. Dan itu diundang oleh desa. Yuk, warungnya yang di... Ya harusnya kan orang itu membelanjakan. Dan ada paksaan, semacam paksaan. Paksaannya apa? Pemerintah ini membantu 200.000 kon nyukup nenek iso belanja saulan. Tapi ternyata dipaksa oleh para pendamping itu agar diambil hari itu. Itu adalah drop-dropan barang dari sini. Jadi ada dua kesalahan prosedur. Satu, e-warung ternyata tidak ada. Yang kedua, untuk memberdayakan masyarakat termasuk para warung ini. Seharusnya warung sing kulaan, si warung sing dodol. Tapi ini drop-dropan untuk Nganjuk dan saya yakin kerjasama dengan dinas. Pak, di dalam tadi sempat terjadi ketegangan. Apa? Permasalahan apa Pak yang terjadi? Begini, ketegangan itu begini. Lah wong kita kok mau diarahkan teknis, wong teknis kan salah. Adanya sampai kita demo, adanya kesalahan teknis. Realitas di lapangan nggak bener. Itu ketegangan itu. Dan saya rasa ketegangan itu sengaja ditimbulkan mereka untuk mengalihkan isu. Hasil dari pertemuan di dalam Pak? Ini nanti kita tunggu notulennya. Yang pada intinya tadi Pemda yang mewakili Pak Samsul Huda, bantuan itu akan diberikan melalui Pemda. Apabila tidak terrealisasi Pak, apa langkah yang akan dilakukan? Mungkin gini, kalau tidak dapat lagi, mungkin kami bentuknya tidak aksi. Tanpa pemberitahuan dan lain sebagainya, kami akan geruduk di di dinas sosial. Itu kami duduki sampai dibagikan dan orang-orang itu sampai sini. Kami minta agar dibantu di sini, agar dicarikan di sini. Kan dipastikan bahwa ini bulan Desember, jangan diperkirakan September. Tidak pasti saya memang masih diperkirakan. Jangan diperkirakan. Pastikan kan bulan Desember itu kan boleh sampai tanggal 30. Tapi kan dipastikan. Nah ini kalau kita masih ini begini Pak. Jadi kalau di sini kita hanya bergantung pada catatan yang ada di dinas ini bisa koordinasi dengan pemerintah di atasnya.
sehingga dan itu pasti bisa kita tahu. Nah, ini kok kayaknya mereka tidak bertanggung jawab, pokoknya kita enggak tahu aku siap kursi menjadi dulu. Nah, itu kan lembaga pemerintah masa bukan dan maka dia bisa melakukan banyak hal dan itu terjadi mungkin menurunkan orangnya datang ke kementerian untuk mengatakan Suara KPK Cyber Nganjuk melaporkan.